Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu sahabat Boto Biru, Bapak Ibu petani maju seluruh Indonesia. Kembali lagi dengan saya, Andina Ariela. Hari ini kita kembali lagi di Obsesi, obrolan petani sukses Syngenta chapter 4 khusus spesial Ramadan. Nah, topik hari ini sangat menarik nih Bapak Ibu dan sangat dekat dengan lidah Indonesia, yaitu aman makan pedas saat bulan Ramadan. Hari ini saya ditemani oleh Dr. Cindy dari Rumah Sakit Brawijaya Antasari, dokter spesialis gizi klinik. Yes. Selamat siang, selamat sore, dokter. Selamat siang menjelang sore. Iya, mungkin bisa perkenalan, dokter? Ya, saya dokter spesialis gizi klinik, saya dokter Cindy. Saya berpraktek di Rumah Sakit Brawijaya Antasari. Oke, jadi karena kita sudah dengan ahlinya nih Bapak Ibu petani, jadi hari ini mungkin kita akan membahas, mungkin kan Bapak Ibu kalau makan itu kadang kayak rasa kurang kalau nggak pedes gitu dok biasanya. Iya, rata-rata seperti itu. Betul, itu ya kita orang Indonesia gitu dok. Jadi mengingat ini lagi bulan Ramadan kan kadang kita bingung boleh nggak sih makan pedas. Jadi kita ambil topik ini hari ini, mungkin kita awali dengan pertanyaan pertama nih dokter. Gimana sih cara menikmati makanan pedas saat bulan Ramadan atau saat di bulan Ramadan ini di sahur atau di buka puasa, gimana cara kita biar bisa tetap menikmati makanan pedas? Jadi ada satu yang kita mesti tahu dulu. Gimana kondisi kesehatan kita? Oke. Gimana kondisi lambung kita? Ya. Kalau kondisi lambung kita sedang luka, ya jangan cari gara-gara. Oke, kita mesti menghindari makanan pedas tersebut. Tapi kalau kondisi lambung kita lagi aman, pengen ada makan pedas, supaya tidak kaget, gak ada salah mungkin kita mengisi perut kita dengan sesuatu dulu yang tidak pedas, baru kemudian kita konsumsi makanan yang pedas. Dan lihat juga level berapa yang kita sanggup biasanya. Jadi jangan biasanya level 10, terus begitu berpuasa langsung. Nah, takutnya perutnya kaget, kosong, kaget. Gak ada salahnya mungkin kita membuatnya yang tidak terlalu pedas dulu, sehingga perut kita tidak terlalu kaget dengan hal tersebut, dengan makanan pedas tersebut. Dan gak ada salahnya kita mengkonsumsi sesuatu dulu supaya perut kita sudah terisi dulu. Oke, jadi tetap boleh ya dok ya makan pedas sebenarnya? Boleh saja, tapi tolong perhatikan kondisi kesehatan masing-masing. Kalau mengingat makanan pedas dok, sebenarnya ada nggak sih manfaat dari kita mengkonsumsi makanan pedas untuk tubuh kita sendiri dok? Jadi pedas itu berarti identik sama cabai, cabai, tomat ya. Jadi di cabai itu memang ada vitamin dan mineralnya. Salah satu di situ ada vitamin C-nya. Demikian juga di tomat. Dia juga mengandung banyak vitamin. Ada vitamin C, vitamin A, ada beta karoten di situ. Ada lycopene. Itu juga bagus untuk antioksidan yang menunjang kesehatan kita. Jadi ada benefitnya, ada manfaatnya makanan tersebut, tapi bukan karena pedasnya, tapi karena bahan yang dipakai. Jadi bahan yang dipakai apa saja. Jadi bisa dari cabai, dari tomat, bisa juga dari ada tambahan mungkin bawang merah, bawang putih. Di mana di situ juga ada antioksidan yang terdapat di situ. Jadi memang ada benefitnya untuk kesehatan kita karena bahan-bahannya. Jadi yang terpenting tadi boleh makan pedas, tapi sesuai dengan kemampuan tubuh sendiri-sendiri. Iya, dan gitu kondisi kesehatan masing-masing. Berarti tadi bahan makanannya, betul ya dok? Yes. Kita ngomongin bahan makanan, tadi dokter udah sebutin cabai, ada tomat, mungkin bawang dok. Nah, seberapa penting sih kualitas bahan makanan itu dok? Khususnya kayak tadi yang dokter udah sebut cabai, tomat, dalam pembuatan sambal atau makanan pedas yang bisa lebih baik atau lebih sehat gitu. Ya, tentu saja kita mesti memilih bahan tersebut masih segar, masih bagus. Jangan sampai udah busuk mungkin ya, karena itu juga akan membantu atau meningkatkan resiko kita terkena penyakit karena bahannya tersebut udah kurang baik. Tapi kalau bahannya itu bagus, misalnya dengan mungkin makin matang, kondisi kandungan vitamin dan mineralnya tentu akan lebih banyak dibandingkan mungkin yang masih lebih mentah. Misalnya masih hijau, kayak tomat masih hijau, yang merah mungkin akan lebih banyak likopennya, mungkin seperti itu. Jadi memang kondisi si bahan itu tentu saja akan menyebabkan kualitas daripada makanan yang kita konsumsi jadi lebih baik atau lebih
kurang lengkap kandungan nutrisinya. Kalau biasanya kan kalau kita belanja nih dok ke supermarket kan biasanya bingung nih, kalau saya bingung, oh gimana sih yang lebih bagus nih cabai A dan cabai B, kira-kira ciri-cirinya cabai dan tomat yang kualitasnya lebih tinggi tuh ada kelihatan dari fisik atau bentuknya nggak sih dok? Jadi pasti kita kalau memilih cabai itu kan pasti memilih yang masih keras ya, nggak ya udah bonyok, ya udah biasa lebih lembek, ya udah ya, dok. Kan biasanya udah ada yang udah kering. Nah, kita akan memilih yang masih bagus, masih utuh. Demikian juga tomat, kita akan lebih memilih yang masih utuh bagus. Jadi tidak misalnya di sisi ini ada yang udah busuk atau apa, tentu saja kita tidak mau milih yang itu karena takut cita rasa makanan kita juga akan terganggu dengan bahan yang kita pakai yang mungkin sudah kurang baik. Jadi tetap kita biasa memilih satu-satu untuk bahannya itu lebih baik. Oke. Nah, kalau hubungannya dok antara kan tanaman itu butuh dirawat ya dok? Yes. Ya. Hubungannya antara perawatan tanaman yang baik dengan kualitas bahan makanan yang baik itu sebenarnya ada nggak sih hubungannya? Iya, tentu saja. Kalau tanaman itu kita rawat dengan baik, itu akan membuat kualitas dari hasilnya itu akan lebih baik. Ya. Jadi misalnya pupuknya, airnya, obat-obatan yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan si tanaman tersebut. Kalau itu semuanya kualitasnya bagus, itu akan mendukung bahan atau tomat atau cabai yang dihasilkan akan lebih baik. Oke, jadi memang dari kualitas yang baik dan kurang baik tadi dok, pasti ada perbedaan gizinya juga ya dok? Iya, jadi kalau dia emang bagus dari bahan-bahannya juga baik, kualitasnya juga akan jadi lebih baik. Karena kan tetap kandungan-kandungan pada waktu dia ditanam itu akan membuat kandungan nutrisinya juga bisa lebih maksimal. Oke, jadi memang memilih bahan makanan juga nggak bisa sembarangan ya dok, harus dipilih yang kualitasnya lebih baik. Iya. Gitu. Nah, kita tadi udah ngomongin sambal nih Bapak Ibu petani. Mungkin saya mau tanya juga sama dokter, sebenarnya ada alternatif bumbu pedas lain nggak sih dok yang lebih ramah lambung nih biasanya selain dengan sambal kayak cabai, tomat? Kalau yang lain Bapak Ibu petani itu masih pengen makan makanan pedas tapi nggak bisa makan cabai, itu masih ada nggak alternatif bumbu? Jadi gini, kalau kita mau tidak terlalu pedas, tentu saja kita bisa memilih cabai yang besar. Karena kalau cabainya lebih besar tidak terlalu pedas. Iya, betul-betul. Apalagi kalau ditambah tomat yang lebih banyak. Iya. Jadi makanan yang kita konsumsi bisa tidak terlalu pedas. Jadi pemilihan si cabainya, apa cabai gede, apa cabai yang kecil. Kalau cabai rawit ya pedas. Iya. Kalau cabainya besar, biasanya tidak terlalu pedas. Jadi dengan pemilihan bahan yang akan kita bikin, kita akan membantu kita jadi mengkonsumsi makanan yang tidak terlalu pedas. Oke, kita balik lagi ke bulan Ramadan nih dokter. Jadi sebenarnya kira-kira berapa banyak konsumsi makanan pedas yang bisa kita konsumsi di bulan Ramadan tuh yang aman gitu untuk tubuh dokter? Jadi mungkin nggak bisa dikatakan berapa banyaknya, tergantung kondisi tubuh masing-masing, tergantung kondisi lambung masing-masing. Kalau misalnya memang ada sakit atau ada masalah di lambung, ya tentu saja hindarilah makanan pedas tersebut. Tapi kalau lambungnya sehat-sehat saja, ya disarankan jangan terlalu pedas banget ya, nanti malah tadinya nggak apa-apa malah jadi ada masalah di lambung tersebut. Jadi perhatikan kondisinya masing-masing. Oke. Nah, untuk antisipasi nih dokter, untuk antisipasi Bapak Ibu petani semuanya di rumah, kira-kira apa aja dokter gejala yang perlu diwaspadai jika terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas? Ya, biasanya perih di lambung itu salah satu tanda awal. Kalau itu didiamkan ya akan berlanjut. Mungkin bisa jadi lebih parah, sakit lambungnya itu juga bisa terjadi. Mungkin ada mual, muntah, kadang diare. Itu juga bisa terjadi mungkin karena sudah terlalu berlebihan yang dikonsumsi pedasnya. Jadi kalau mulai perih ya sudah berhenti lah. Jangan masih dimakan gitu. Iya. Oke,
Terima kasih banyak Dokter Sama-sama. Cindy. Terima kasih banyak Bapak Ibu petani. Semoga informasi dari dokter berguna hari ini, dan tentu saja pasti berguna sekali dokter, karena kita sehari-hari tuh kayak pasti kurang ya kalau nggak makan makanan pedas gitu dokter. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sahabat Botol Biru, Bapak Ibu petani maju. Sekian obsesi hari ini, sampai ketemu lagi di topik-topik selanjutnya. Nah, Bapak Ibu petani maju, tadi sudah dengarkan tips agar aman bisa mengkonsumsi makanan pedas selama bulan Ramadan dari Dokter Cindy. Nah, salah satu yang tadi udah disebutkan oleh Dokter Cindy agar bisa mengkonsumsi makanan pedas saat bulan Ramadan adalah dengan memilih bahan makanan yang baik. Salah satu cara untuk menjaga kualitas bahan makanan adalah dengan menggunakan obat pertanian yang baik. Dari Syngenta, untuk produk cabai, Bapak Ibu petani bisa gunakan Miravis Duo, Bion M, Amistartop, Simodis, dan juga Elestalneo. Dan untuk tanaman tomat, Bapak Ibu bisa gunakan Amistartop, Minecto Extra, Simodis, Elestalneo, dan juga Bion M. So, jangan lupa dibeli dan dicari produknya di toko pertanian terdekat dengan Bapak Ibu semua. Dadah!